logika matematika, yaitu penarikan kesimpulan. Prinsip dari penarikan kesimpulan adalah yang pertama, penarikan kesimpulan dianggap sah apabila premis-premis yang menyusunnya bernilai benar sehingga kesimpulan yang diperoleh juga benar. Kemudian yang kedua, penarikan kesimpulan dianggap sah jika konjungsi dari premis-premisnya berimplikasi pada kesimpulan. Kemudian yang ketiga, prinsip yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan dikatakan tidak sah jika konjungsi dan premis-premisnya tidak berimplikasi pada kesimpulan. Untuk peta konsepnya sendiri dapat kita lihat pada gambar. Penarikan kesimpulan yaitu memperoleh pernyataan baru yang berupa kesimpulan atau konklusi dari premis-premis yang diketahui nilai kebenarannya. Kemudian dari penarikan kesimpulan ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Nah, untuk ponens, silogisme, dan tollens dapat kita lihat di sini pada gambar. Untuk modus ponens, untuk premis pertama mempunyai bentuk P berimplikasi Q. Premis kedua hanya mempunyai bentuk P. Maka di sini P dan P ini bisa kita hilangkan, maka konklusinya menghasilkan Q. Kemudian untuk modus tollens, premis pertama mempunyai bentuk P berimplikasi Q. Kemudian premis kedua mempunyai bentuk negasi Q, maka konklusinya adalah negasi P. Itu untuk modus tollens. Kemudian untuk silogisme, premis pertama dia mempunyai bentuk P berimplikasi Q. Kemudian premis kedua mempunyai bentuk Q berimplikasi R, maka konklusinya adalah P berimplikasi R. Itu untuk silogisme. Kemudian kita ambil contoh untuk modus ponens. Premis pertama, jika seseorang menjadi pengusaha, maka ia memiliki banyak karyawan. Nah, kalau kita lihat pada premis pertama, atau kita bisa menggambarkan bentuk P berimplikasi Q. Kemudian premis kedua, Ahmad seorang pengusaha. Ini kita sebut P atau mempunyai bentuk P. Kemudian konklusinya dapat kita ambil Q-nya, yaitu pernyataan Q-nya. Yang mana di sini pernyataan Q-nya dapat kita ambil yaitu Ahmad memiliki banyak karyawan. Nah, ambil kata banyak karyawan ini. Kemudian untuk contoh modus tollens, untuk premis pertama di sini jika musim kemarau datang, maka penduduk kekurangan air. Musim kemarau datang kita sebut sebagai pernyataan P. Kemudian penduduk kekurangan air kita sebut sebagai pernyataan Q. Nah, kemudian premis kedua, penduduk tidak kekurangan air, maka ini sebagai pernyataan Q. Cuman di sini ada kata tidak, maka disebut sebagai negasi Q. Kemudian untuk konklusinya maka menghasilkan konklusi yaitu negasi P. Negasi P maka kita ambil pernyataan yang pertama di atas ini pada premis pertama, musim kemarau datang, maka karena konklusi di sini bernilai negasi P, maka menjadi musim kemarau tidak datang. Itu contoh dari modus tollens. Kemudian yang ketiga yaitu silogisme. Untuk silogisme, premis pertama, jika Tina pergi ke rumah nenek, maka Tina kehujanan. Maka di sini untuk pernyataan pertamanya, Tina pergi ke rumah nenek disebut sebagai pernyataan P. Kemudian untuk Tina kehujanan disebut sebagai pernyataan Q. Kemudian untuk premis kedua, jika Tina kehujanan, maka Tina masuk angin. Tina kehujanan kita sebut sebagai pernyataan Q. Kemudian Tina masuk angin kita sebut sebagai pernyataan R. Maka konklusinya yang dapat kita ambil adalah P berimplikasi R. Maka dapat kita sambungkan untuk jika Tina pergi ke rumah nenek, maka Tina masuk angin yang mempunyai bentuk P berimplikasi R. Nah, untuk valid atau tidaknya suatu argumen dapat diselidiki dengan menggunakan tabel kebenaran. Jadi untuk membuktikan valid atau tidaknya suatu argumen bisa dibuktikan dengan tabel kebenaran. Kemudian suatu argumen dikatakan valid jika implikasi dari konjungsi premis-premisnya dengan konklusi merupakan suatu tautologi. Jadi dikatakan valid jika implikasi dari konjungsi premis-premis tersebut merupakan suatu tautologi atau memiliki nilai kebenaran atau memiliki pernyataan semua benar semua. Itu untuk tautologi apabila disebutkan atau dikatakan sebagai argumen yang valid. Kemudian
kita ambil contoh. Selidiki valid atau tidak argumen berikut. Premis pertama, jika permintaan barang meningkat, maka harga barang mahal. Kemudian premis kedua, harga barang mahal, maka konklusi yang dapat kita ambil adalah permintaan barang meningkat. Kita misalkan untuk pernyataan P yaitu permintaan barang meningkat. Kemudian untuk pernyataan Q, harga barang mahal. Maka premis pertama mempunyai bentuk P berimplikasi Q. Kemudian premis kedua mempunyai bentuk Q. Maka untuk konklusinya dapat kita ambil yaitu pernyataan P. Jadi nilai kebenaran argumen dapat dibuktikan dengan tabel kebenaran pernyataan Majemuk, yang mana dalam tanda kurung P berimplikasi Q dan Q kemudian berimplikasi dengan P. Kemudian contoh selanjutnya, selidiki valid atau tidak argumen berikut. Untuk premis pertama, jika permintaan barang meningkat maka harga barang mahal. Permintaan barang meningkat kita sebut sebagai pernyataan P. Kemudian harga barang mahal kita sebut sebagai pernyataan Q. Kemudian premis kedua, harga barang mahal, maka pada premis kedua kita sebut sebagai pernyataan Q. Kemudian konklusi yang dapat kita ambil adalah permintaan barang meningkat. Nah, ketika dibuktikan dengan tabel kebenaran, maka bisa kita lihat pada gambar di sini untuk pernyataan P dan Q. P berimplikasi Q. Nah, sudah kita pelajari sebelumnya bahwa implikasi hanya pernyataan benar dan salah yang akan menghasilkan pernyataan salah. Maka di sini P berimplikasi Q mendapatkan nilai kebenaran benar, salah, benar, benar. Kemudian pada kolom keempat untuk P berimplikasi Q dan Q, maka kita fokus pada kolom ketiga dan kolom kedua. Kolom ketiga dan kolom kedua. Nah, di sini menggunakan kata hubung dan atau disebut menggunakan aturan konjungsi. Yang mana pada aturan konjungsi hanya pernyataan benar dengan benar yang akan bernilai benar. Maka dapat kita lihat di sini benar dengan benar, benar, salah dengan salah, salah, benar dengan benar, benar, benar dengan salah, salah. Maka didapat nilai kebenaran yaitu benar salah, benar salah. Kemudian pada kolom kelima dapat kita lihat pada kolom kelima untuk nilai kebenaran dari kolom kelima yaitu dalam tanda kurung P berimplikasi Q dan Q berimplikasi dengan P. Maka dapat kita fokuskan pada kolom keempat dan kolom ke-1, 4 dan 1. Pada kolom keempat dan 1 dihubungkan dengan tanda implikasi. Nah, implikasi ini hanya pernyataan benar dan salah yang bernilai salah. Maka benar, benar bernilai benar, salah dengan benar bernilai benar, benar dengan salah bernilai salah, salah dengan salah bernilai benar. Nah, dapat kita simpulkan untuk kolom ke 5 di sini mempunyai nilai kebenaran 3 atau nilai benar 3 dan 1 salah. Maka berdasarkan tabel tersebut tidak menunjukkan bahwa pernyataan tersebut adalah tautologi atau bukan tautologi. Karena di sini ada salah satu pernyataan yang bernilai salah. Karena untuk dinyatakan valid dia harus merupakan tautologi yang mempunyai nilai kebenaran benar semua atau nilai B semua, baru bisa dikatakan valid.